Suara Wong Desa. Assalamualaikum pemirsa. Hari-hari ini atau beberapa hari ini kita dihebohkan ya oleh pemberitaan tentang Pak Hasto ya, yang ditersangkakan oleh KPK. Ya sebenarnya saya nggak membahas masalah ini sebenarnya ya, karena kalau kita mendengar dari pihak Hasto ya selalu membela diri gitu ya, dan itu wajar karena namanya orang membela diri. Cuman ada ketidakwajaran, yaitu di video beliau dia membawa tentang Bung Karno. Jadi dia selalu mengatakan bahwa dia meneruskan perjuangan Bung Karno ya, walaupun harus masuk penjara tidak apa-apa demi sebuah perjuangan. Perjuangan tai Hasto. Anda itu tersangkut kasus suap ya, tentang kasusnya Harun Masiku itu kita kan tahu semua ya, yang saat ini masih buron. Anda tersangkut kasus itu, kok Anda hubungkan dengan Bung Karno, perjuangan demi menegakkan keadilan, demi pokoknya itu apa gitu loh. Saya sebagai pengagum Bung Karno, saya sebagai pengidola Bung Karno itu ya tersinggung gitu loh. Anda bawa-bawa nama besar Bung Karno demi untuk menutupi kesalahan Anda. Anda tuh tersangkakan oleh KPK, tersangkut kasus di KPK. Jadi jangan Anda hubungkan dengan Bung Karno. Ini kan apa ya, rancuh gitu loh. Dan ada juga pendapat mengatakan kenapa KPK menetapkan dia sebagai tersangka itu pas atau sehari sebelum Hari Raya Natal. Sedangkan Pak Hasto ini kan Kristiani ya, hari besarnya dia kok ditangkap, kok nggak ada hari-hari yang lain atau setelah dia melakukan ibadah baru ditetapkan tersangka. Prosedur atau pemirsa, KPK itu tidak menangkap atau memenjarakan Hasto, tidak. KPK itu hanya mengumumkan bahwa Pak Hasto ini tersangka. Jadi dia itu masih bebas beribadah gitu loh. Jadi para pengamat itu kadang memperkeruh permasalahan gitu loh. Jadi seolah-olah itu orang mau ibadah nggak boleh ditangkap, ditetapkan di hari rayanya. Enggak begitu. Kalau dulu ya ketika orang menjadi tersangka langsung diberi baju orange itu, kemudian ditahan. Ini kan enggak, ini cuma diumumkan, orangnya masih bebas mau kemana-mana, cuman ya memang dicekal ya, tidak boleh keluar negeri kan begitu. Kemudian ada lagi pengamat yang saya sependapat ya mohon maaf, bahwa kenapa Ibu Megawati memecat Pak Jokowi dan anak menantunya ya, anak dan menantunya. Kan di tahun depan ya, di 2025 bulan apa ya kemarin, lupa saya, itu mau ada kongres besar ya, PDI mau milih calon ketua gitu loh. Sementara ya Ibu Mega ini mau dikatakan iya atau tidak, khawatir gitu loh. Kalau sampai ujuk-ujuk mak beduduk, mak petungul dari kader bawah mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua, ya kan repot. Kalau sampai ini terjadi ya gimana gitu kan. Ada kekhawatiran itu, makanya jauh-jauh hari Megawati langsung memecat Pak Jokowi dengan alasan-alasan yang sebelumnya diciptakan oleh anak buahnya seperti dinosaurus itu dan yang lain-lain ya. Itu kan selalu menyerang Pak Jokowi terus.
Nah, itu kan agar apa? Ada alasan untuk memecat Pak Jokowi. Karena apa ya? Ibu Mega ini takut kalau dia ini sampai diperlakukan seperti Amin Rais di PAN ya. Kita tahu PAN itu salah satu pendirinya kan Amin Rais. Kebetulan pas apa namanya muktamar gitu ya, memilih ketua, Amin Rais sampai nggak kepake, bisa dikatakan dibuang lah dari PAN, sehingga Amin Rais membuat partai lagi ya, Partai Umat, yang partai nggak laku juga ya. Sekarang kan lihat Amin Rais jadi gelandangan politik. Benar kata Gus Dur, ucapan Gus Dur itu ada dua orang yang akan menjadi gelandangan politik, itu Amin Rais dan Megawati. Ya mudah-mudahan omongan Gus Dur ini cuma sekedar omongan ya, tapi faktanya Amin Rais sudah menjadi sekarang, sudah jadi gelandangan. Nah, apakah Ibu Mega mau menyusul? Nah, mungkin Ibu Mega mikirnya begitu, kalau sampai Pak Jokowi ini dibiarkan ya masih menjadi anggota PDI, dia harus bawah pemirsa. Yang dikhawatirkan itu mengusulkan nama Jokowi menjadi ketua, kan repot. Sementara kita tahu bahwa Mbak Puan Maharani itu condong ke Pak Jokowi dan Prabowo. Salah satu ceramah Pak Prabowo atau pidato Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo itu nyaman kalau di dekat Pak Puan. Makanya dia dipertahankan sampai sekarang menjadi ketua DPR. Seandainya dia mau digeser, saat ini Prabowo menginginkan ketua DPR ganti, bisa, sangat bisa. Makanya dipertahankan. Karena apa? Dia berharap agar nanti begitu PDI muktamar memilih ketua Mbak Puan atau siapa yang jadi menggantikan Megawati, dengan begitu maka pemimpin baru ini akan bergabung ke pemerintah, itu loh. Harapan kan seperti itu. Makanya Megawati ini kudah gulana, risau, apalagi Pak Hasto nggak bisa tidur, bisa makan pizza rasa pisang goreng gitu. Ya itulah buah yang dia tanam sendiri itu loh. Sekarang memetik buahnya. Nah, sekali lagi bahwa Ibu Mega takut di Amin Raiskan gitu loh. Karena kita tahu ya, walaupun sebenci-bencinya PDI kepada Jokowi, itu kan hanya segelintir orang arus atas yang memang sudah disetel sebenarnya. Tapi arus bawah kan kita tidak tahu. Ya. Jadi Ibu Mega ini takut di Amin Raiskan gitu. Tapi kalau mengacu ke apa ya, ceplosan atau celotehnya Gus Dur, ya siap-siap aja gitu loh. Tapi ya kita nggak boleh mendoakan jelek ya. Ya kita mendoakan semoga semuanya baik kan gitu. Agar apa ya, jangan sampai terjadi perpecahan kan di PDI, karena dia adalah partai yang besar, partai yang sah ya. Tapi ya kalau memang lakuannya dari pendiri-pendiri atau gembedi itu pembesar ya dari PDI itu menyerang Jokowi terus ya, padahal Jokowi ini kan sudah tidak jadi apa-apa, sudah menjadi orang sipil, tapi kok masih takut gitu loh. Kabar yang dihembuskan bahwa Jokowi besar itu karena PDI, padahal faktanya menurut saya, yang saya lihat dan menurut pengamat juga ya, justru sebaliknya, PDI besar itu karena ada Pak Jokowi di dalamnya. Jadi bukan Pak Jokowi yang dibesarkan Jokowi, tapi PDI lah yang dibesarkan oleh Pak Jokowi. Faktanya seperti itu, tapi mereka membolak-balikkan fakta kan begitu. Tapi ya sekali lagi bahwa apapun itu karena pendapat itu boleh, sah ya. Tapi ya sebisa mungkin jangan ngawur lah itu ya. Kok dikatakan Pak Jokowi yang mau obok-obok, mau malah mengawut-ngawut PDI, ada ya, orang katanya ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Itu memang setelan sebenarnya. Karena apa?
kalau ujuk-ujuk dipecat nggak ada alasan kan banyak nanti masyarakat yang pertanyakan gitu. Nah, dengan dibuat skenario dihajar terus Pak Jokowi, kemudian kelunding dipecat, kan dia menurut dia itu ya sudah sesuai skenario kan seperti itu. Faktanya malah Pak Hasto kesandung masalah kan. Ya sebenarnya kalau Pak Harun Masiku ini belum tertangkap nih bisa repot gitu. Repotnya apa? Nanti uang suap itu dari mana kan gitu. Kalau dari Hasto pribadi mungkin, tapi kalau dari partai yang tanda tangan di situ siapa mengeluarkan duit itu? Kalau Ibu Mega ikut tanda tangan di situ berarti Ibu Mega keseret juga gitu loh. Nah, kalau sampai Ibu Mega keseret tersangka misalkan oleh KPK, waduh, jadi gelandangan politik bener ini gitu. Nah, ya kalau saya berharap ya jangan sampai lah ya, karena kita semua juga masih sayang pada Ibu Mega. Ya pokoknya semoga Ibu Mega diberi pencerahan lah hati dan pikirannya gitu ya. Stop, jangan menghujat Pak Jokowi terus gitu, biar negeri ini damai. Kalau sedulur pemirsa, sekian dulu ya teman kita di acara Suara Wong Deso ya. Saya mohon maaf karena saya hanyalah wong deso yang tidak bisa merangkai kata, menyusun bahasa ya. Jadi kalau ngomong itu paling pecetot ya, mohon dimaklumi. Oke, pemirsa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Soro Wong Dizo Terima Kasih.